Selamat datang dalam malam puji-pujian dan syukur 11 tahun GKI Gayung Sari Surabaya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Dengan bersukacita bersama kita bernyanyi Kita Masuk Rumahnya. Sebagai orang yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi anaknya, terkhusus di GKI Gayung Sari Surabaya. Gereja ini bukanlah milik satu orang, melainkan seluruh jemaat GKI Gayung Sari. Dan tentu di dalamnya ada Tuhan yang menaungi kita. Agar kita dimampukan dalam membangun gereja. Seperti salib, ada yang mengarah ke atas dan ke samping, di mana selain kita harus fokus kepada Tuhan, kita juga harus melihat sesama kita sebagai umat manusia, agar gereja kita dapat terus mewartakan kabar sukacita tiada henti. Dipersilakan Pendeta Catur untuk memimpin doa syukur. Jemaat, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus, gereja berdiri. Di dalam anugerah pemeliharaan Roh Kudus, gereja boleh hidup menjadi garam dan terang. Saat ini kami mengingat kembali kebaikan Tuhan atas jemaat-Mu GKI Gayung Sari. 11 tahun telah didewasakan di dalam segala dinamika kehidupan sebagai gereja. Engkau yang menopang senantiasa. Sehingga saat ini kami boleh bersyukur, kami boleh bersukacita, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Sekarang sampai selama-lamanya. Maka itu ya Bapa, kami serahkan ibadah malam syukur dan puji-pujian dalam rangka ulang tahun gerejamu di tempat ini yang ke-11 tahun. Dari awal sampai akhir nanti, namamu dipermuliakan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Malam hari ini kita akan banyak memuji Tuhan, bernyanyi bersama, mendengarkan persembahan pujian yang luar biasa. Dengan bangkit berdiri kembali, sebelum kita bernyanyi, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengatakan dengan suara lantang, Haleluya Tuhan Yesus Juru Selamatku. 1, 2, 3, Haleluya Tuhan Yesus Juru Selamatku. Sekali lagi, Haleluya Tuhan Yesus Juru Selamatku. Apinya berkobar dalam hati. Mau tepuk tangan boleh Bapak Ibu? Kira karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku dan penuh darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku. Karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebentar lagi paduan suara eklesia akan mempersembahkan satu pujian untuk kita semua. Persilakan.
Bapa Surgawi, di tengah sukacita atas pemeliharaan Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini. 11 tahun kami boleh berada di tengah-tengah dunia. Ini bukan rancangan manusia semata, tetapi keberadaan jemaat-Mu adalah rancangan Tuhan untuk menghadirkan shalom, damai sejahtera bagi dunia di lingkup di mana Tuhan tempatkan jemaat-Mu ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita akan membuka di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua. Satu ayat saja kita baca bersama-sama ayat ini, yaitu ayat yang ke-5. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-5, kita baca bersama-sama. Baik, 1, 2, 3. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ucapan syukur jemaat GKI Gayung Sari karena 11 tahun Tuhan memelihara sejak pendewasaan sampai saat ini, bagaimana kasih setia Tuhan itu menopang senantiasa. Di tengah dinamika yang ada dan beberapa kali pindah tempat untuk beribadah dan mengalami berbagai macam pergumulan. Tetapi kalau malam hari ini masih ada sebagaimana adanya, itu karena kasih kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, gereja memiliki dimensi visible church. Gereja yang nampak di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah bentuk bangunan. Kita bisa mengenal berbagai macam denominasi, organisasi. Tetapi juga gereja memiliki dimensi invisible church, gereja yang tidak nampak secara organisme, di mana gereja itu adalah secara pribadi ketika seseorang itu mengaku dengan mulut, Yesus Kristus adalah Tuhan dan menerima di dalam hati, maka disitulah gereja ada, yaitu secara individu. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Di mana Roh Kudus tinggal di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus. Nah, di dalam rangka itulah kita akan merenungkan satu tema, menjadi batu hidup. Kita lebih spesifik akan melihat dimensi gereja secara individu, secara pribadi, secara personal, saudara dan saya. Bahwa Tuhan menghadirkan gereja ini, ada satu rencana yang indah, yang jauh melebihi apa yang kita bisa pahami. Karena melalui kehadiran gereja, Tuhan mau memberkati siapapun di sekitar kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di Kediri, maaf, apakah saya diizinkan untuk membuka masker? Dari tadi melorot-melorot mengganggu, saudara ya. Supaya saya kelihatan gantengnya. Di Kediri itu ada tempat ziarah Katolik, ada gereja Pohsaran. Saudara, yang menarik dari gereja ini, menurut cerita sejarah, gereja ini dibangun bukan dengan batu bata, tetapi dengan batu kali.
di mana jemaat-jemaat itu diminta untuk mempersembahkan batu-batu kali itu untuk membangun gereja. Oh, menarik sekali. Arsitekturnya itu sangat natural sekali, apalagi di tengah lingkungan di mana masih banyak sawah, masih banyak pepohonan, sehingga gereja ini kelihatan asri. Nah, batu kali yang diambil itu dari yang besar, sedang, sampai yang kecil. Itu diambil, akhirnya dibangunlah menjadi sebuah gereja. Sehingga dikenal gereja batu. Menarik sekali, suatu saat kita bisalah berziarah ke sana begitu ya. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, ketika saya mengingat kembali tentang tema ini, batu hidup. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, dikatakan di sini menjadi batu sebagai batu hidup. Dan batu hidup ini mengacu kepada Kristus. Untuk menggenapkan bagaimana Kristus itu dibuang. Lalu Tuhan jadikan sebagai batu penjuru. Sebagai batu hidup untuk membangun gerejanya. Nah, surat 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus bagi jemaat yang ada di berbagai tempat. Di Galatia, di Pontus, di Kapadokia, di Asia Kecil dan sebagainya. Di mana gereja pada saat itu sedang mengalami berbagai macam persoalan. Bukan hanya internal, tetapi juga eksternal. Bagaimana sekitarnya itu menganiaya gereja. Maka Rasul Petrus mengingatkan, mungkin bangunan secara visible church itu bisa dirusak, bisa dihancurkan, bisa dirobohkan. Tetapi dimensi invisible church itu tidak bisa dirobohkan, dihancurkan. Maka itu di dalam bagian ini, Rasul Petrus menegaskan bahwa setiap pribadi, orang yang percaya kepada Kristus, itu adalah menjadi sebagai batu hidup. Untuk membangun gereja Tuhan. Gereja yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun juga, yaitu pribadi lepas pribadi. Nah, itu saya rindu di usia 11 tahun jemaat GKI Gayung Sari, melihat gereja GKI Gayung Sari ini bukan hanya secara visible church, gereja yang nampak secara bangunan, secara organisasi semata-mata, tetapi jauh lebih itu, yaitu kita pribadi lepas pribadi, siapapun dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai orang tua adalah gereja Tuhan. Visible church itu sebagai pribadi-pribadi yang fungsinya sebagai batu hidup untuk membangun gereja ini. Karena gereja ini tidak akan pernah berhenti, gereja ini tidak akan pernah mati. Mungkin tempatnya kita bisa berpindah-pindah, tetapi keberadaan gereja itu tidak akan bisa dihambat oleh apapun juga. Maka itu saya rindu di usia 11 tahun, jemaat GKI Gayung Sari menyadari bahwa aku, kamu, kita adalah gereja batu hidup. Saudara, batu hidup di sini bukan kiasan, tetapi ini merupakan satu penegasan tentang status. Setiap pribadi yang percaya kepada Kristus, itu status di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Bukan karena kehebatan. Mungkin kalau jemaat gereja di Posarang itu memilih batu dari kali dikumpulkan menjadi sebuah bangunan gereja. Dan tentu ketika dipilih, pilih yang baik, yang bagus. Tetapi ketika Tuhan memilih kita, itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena hebatnya kita, tetapi karena anugerah Tuhan yang melampaui segala sesuatu. Sehingga kita yang adalah orang berdosa, orang yang harusnya binasa, tetapi Tuhan belas kasih kepada kita. Sehingga kita ini dari kebinasaan dipilih di dalam anugerah Kristus untuk memiliki kehidupan. Maka frasa batu hidup itu
menegaskan hidup di dalam satu dimensi kekekalan. Sebagaimana Kristus yang adalah batu penjuru itu, sebagaimana Kristus yang adalah batu hidup itu, maka setiap orang yang percaya kepada Kristus itu memiliki satu status batu hidup, di mana kehidupan kita sebagai gereja, pribadi lepas pribadi, ini memiliki satu fungsi di mana melalui hidup kita, gereja itu menjadi berkat. Maka itu saya sangat sedih saudara kalau ada gereja itu yang gegeran tok. Apalagi sampai rebutan aset. Sangat memprihatinkan bukan? Apalagi sampai ke pengadilan. Hukum pemerintah yang dijadikan sebagai landasan. Jemaat yang terkasih, sebagai batu hidup kita ini ditempatkan oleh Tuhan, satu dengan yang lain berbeda. Sebagai batu hidup kita ini tetap memiliki keberadaan kita seutuhnya sebagaimana adanya kita, yang tidak bisa disamakan, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Justru di dalam keberbedaan itu Tuhan menyandingkan kita supaya bisa tersusun batu hidup itu menjadi gereja Tuhan. Dan setiap diri kita sebagai batu hidup ini, sebagai persembahan rohani, saudara. Tuhan melihat setiap diri kita, bukan karena hebatnya kita, tetapi hati kita yang sudah mulai dibersihkan oleh Tuhan. Bagaimana dibersihkan? Sebagaimana batu kali yang dipilih oleh jemaat di Bosarang Kediri itu, sebelum nantinya dipakai menjadi sebuah bangunan gedung gereja, itu dibersihkan. Supaya keberadaannya itu menjadi satu bagian yang nantinya bisa merekat satu dengan yang lain, batu satu dengan yang lain itu. Tersusun dengan baik. Nah, secara kehidupan rohani kita juga perlu. Dan itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Petrus. Di dalam ayat yang pertama, karena itu buanglah segala kejahatan. Jadi sebagai batu hidup, supaya dibersihkan, menjadi sebuah gereja Tuhan yang invisible itu, yang tidak tampak, kejahatan itu harus dibuang. Jadi biarlah hati kita ini tidak ada sesuatu yang jahat satu dengan yang lain. Amin. Jangan sampai satu dengan yang lain itu ada niat-niat jahat, memanfaatkan, memanipulasi dan seterusnya. Sekalipun secara aturan kita ini terhindarkan dari segala pelanggaran, tetapi hati kita ini terbuka di hadapan Tuhan. Yang berikutnya dikatakan segala tipu muslihat itu dibuang. Saudara. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai batu hidup tidak ada tipu muslihat. Di muka kelihatan, wih, senyum penuh keramahan, tapi hatinya dongkol, oh titenono ya. Tidak bisa, sebagai gereja tidak bisa begitu. Dan segala macam kemunafikan, itu harus dibersihkan, saudara. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Dan di sini dilanjutkan, kedengkian. Jangan sampai di antara gereja Tuhan, jemaat Tuhan, sebagai batu hidup itu masih ada nyimpen dengki. Ada dendam di sana. Sehingga kalau pas nanti panitia Natal dibentuk, oh saya enggak mau jadi panitia. Loh kenapa? Enggak apa-apa, saya sibuk ada pekerjaan. Padahal saudara, itu ada seorang si A, itu yang pernah menyakiti kita. Kita simpen sampai enggak mau kerjasama. Apakah di GKI Gayung Sari tidak ada? Enggak berani jawab ya. Pak Catur itu nyinggung. Saya kira sebagai batu hidup kita harus dibersihkan. Supaya kita ini layak nantinya menjadi susunan bangunan gereja invisible itu. Untuk menjadi berkat. Sehingga siapapun jemaat
simpatisan ataupun tamu itu bisa merasakan kesan, wah ini gereja luar biasa. Bukan karena bangunannya, saudara. Tetapi suasana kebersamaan itu. Maka itu setelah masa pandemi, walaupun mungkin sekarang juga masih pandemi, saudara ya, tetapi tidak sehebat yang sebelumnya, sehingga kita tidak bisa bertatap muka. Tetapi sekarang ketika kita diberi kesempatan bertatap muka, saya bersyukur majelis berinisiatif untuk ada morning tea setelah ibadah. Dan biarlah itu bukan hanya sebatas kita minum bersama, menikmati berkat Tuhan bersama, tetapi ada satu relasi hati yang saling memperhatikan, saling menopang satu dengan yang lain. Lalu yang terakhir di sini dikatakan, dan fitnah. Rupa-rupanya di tengah jemaat yang disurati oleh Rasul Petrus, itu memang suasana saling memfitnah itu sangat kental sekali. Dan itu membawa suasana yang tidak nyaman. Kira-kira siapa yang suka memfitnah? Laki-laki atau perempuan? Nggak usah jawab. Wah kalau sudah fitnah itu, aduh Bapak Ibu, itu seperti seorang yang membuka buah apa itu yang jadi kapuk itu ya. Itu apa namanya ya? Randu. Ketika itu dibuka kena angin, kita tidak bisa menguti satu-satu, saudara. Dan fitnah itu sangat merusak sekali. Dan itu sangat merugikan sekali. Dan iblis seringkali memakai kesempatan itu sebagai celah untuk merusak, untuk mengacaukan pelayanan di gereja. Yaitu melalui fitnah. Dan memang ada orang-orang yang rasanya itu apakah hobi gitu ya. Itu kok ngomongnya itu selalu saja hoax gitu ya. Tapi itu justru sedep gitu loh. Rasanya kok enak didengar. Ngomongnya itu juga enak, plos gitu saudara. Tahu enggak itu? Yang namanya Pak Catur, pendeta Catur maksudnya. Karena di sini ada Catur juga saudara ya. Tapi yang Catur di sini masih ada Ibu Catur saudara ya. Pak Catur, pendeta Catur itu, hati-hati. Kamu kalau didatangi, hati-hati. Karena Pak Catur itu kalau datang mesti mendoakan, hati-hati. Loh, mau mendoakan aja sudah difitnahkan begitu. Itu ketika saya datang ke jemaat, jemaat langsung tek, merasa, oh iya, hati-hati ya. Gitu. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Catur yang telah membawa renungan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Bapak Pendeta Catur. Tidak lengkap rasanya kalau ulang tahun itu tidak meniup lilin ya dan memotong kue. Nah kali ini di depannya ada kue, tapi kuenya ini terbuat dari gabus, tapi ada kue-kue kecil yang nanti boleh diambil oleh jemaat kalau dapat, limited soalnya. Jadi rebutan. Nah dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mengundang Bapak Pendeta Leonard, Bapak Pendeta Catur, Ibu Penatua Joyce, perwakilan Komisi Wanita, Komisi Anak, Komisi Pemuda Remaja, Komisi Kesaksian dan Pelayanan, dan Komisi Muger untuk maju ke depan. Dipersilakan. Dan tidak lupa juga jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menyanyikan Happy Birthday, mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan untuk Kasih Setiamu. Terima kasih Tuhan
Pendeta Leonard membawa doa sebelum kita meniup lilin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu, oleh karena Engkau yang selalu memelihara hidup kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan kami sebagai satu persekutuan gereja di GKI Gayung Sari ini. 11 tahun kami telah menjadi jemaat dewasa, tapi kedewasaan tetap adalah sebuah pekerjaan dan capaian yang selalu kami upayakan dengan segenap kekuatan dan kelemahan kami. Kami mohon pengampunan-Mu, jikalau kami belumlah menjadi gereja yang saling mengampuni, yang melindungi yang terlemah, yang memberi penghargaan terhadap setiap pandangan, pikiran, dan perbuatan. Ampunilah kami jika kami masih melihat bahwa gereja adalah ruang kontestasi untuk mencari tahu siapakah yang terbaik di antara kami. Kami lupa bahwa gereja adalah pertama-tama anugerah yang Engkau berikan bagi setiap kami. Dan jika gereja ini adalah anugerah bagi kami, semestinya lah kami pun menjadi anugerah bagi sesama. Jika setiap orang mau dengan murah hati menghadiahkan dirinya sebagai hadiah terbaik bagi orang lain dalam persekutuan, tak ada satupun yang ditinggalkan dan dibiarkan dalam kemiskinan hati. Setiap orang akan masuk dan keluar dengan hati yang diperkaya, dan kerinduan yang makin besar untuk membangun jemaat ini makinlah nyata. Tambahkanlah iman kami, perkayalah kami, bukan dengan sesuatu yang di luar dari persekutuan, tapi sesuatu yang sudah ada dalam persekutuan, yaitu kami, jemaat-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang boleh terjadi. Kami menantikan dengan iman dan harapan akan hal-hal yang kelak Tuhan percayakan kepada kami. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami untuk setiap orang yang telah bekerja dan melayani Tuhan dan jemaat. Mereka datang dan pergi, tapi Engkau tetap tinggal di sini, sebab gereja ini sampai kapanpun adalah milik-Mu. Dan Engkaulah yang punya kepentingan terbesar di antara kami semua untuk mempertahankan dan memperkembangkannya. Terpujilah namamu, ya Bapa. Kami juga akan mengucapkan syukur kami melalui berkat yang kami bagikan kepada setiap orang di antara kami. Biarlah gereja ini pun juga menjadi berkat bagi masyarakat di mana ia tinggal dan berada. Kami berdoa dan menaikkan doa syukur kami ini dalam Kristus Yesus, Tuhan Sang Kepala Gereja. Haleluya. Amin. Terima kasih MC. Shalom. Yang kami kasihi seluruh undangan, pendeta konsulen, baik di masa lalu, Pak Leonard, maupun yang masih bertugas, Bapak Pendeta Catur, para penatua, aktivis, anggota jemaat, serta seluruh simpatisan GKI Gayung Sari, baik yang hadir on-site maupun yang online. Kita patut bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan selama 11 tahun, sejak
dilembagakan pada tanggal 26 September 2011. Sehingga GKI Gayung Sari masih bisa berkarya walaupun dengan berbagai kendala yang dialami. Ini semua adalah kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti tadi dikatakan dalam khotbah, merayakan hari ulang tahun GKI Gayung Sari berarti merayakan hari ulang tahun kita sebagai warga jemaat. Sebab bukankah gereja adalah orangnya? Seperti terungkap dalam nyanyian Kidung Jemaat 257, aku gereja, kau pun gereja. Pertama-tama marilah kita memuliakan Allah Bapa kita, karena hanya oleh anugerahnya kita boleh merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-11 dengan bersama-sama memuliakan Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti tertulis di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Selanjutnya atas nama Majelis Jemaat, saya berterima kasih kepada seluruh pendeta GKI dan para pengkhotbah, pengisi acara, pemusik. Di sini ada Sonak Sapora, ada saudara lupa saya namanya, pianis, song leader, anggota majelis jemaat, serta semua anggota jemaat dan simpatisan. Last but not least, para karyawan. Atas dukungan dalam kegiatan gereja kita ini, sehingga sampai hari ini GKI Gayung Sari boleh terus melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Ibadat syukur hari ulang tahun ke-11 GKI Gayung Sari Surabaya yang diberi tema menjadi batu hidup seperti yang dikhotbahkan tadi, merupakan suatu ajakan bagi kita semua untuk berperan aktif, berkomitmen di dalam mengikut Yesus Kristus, termasuk kegiatan pelayanan di gereja kita ini. Ikut Tuhan Yesus berarti ikut jejaknya, ikut gaya hidupnya, ikut pikiran dan perasaannya. Pesan saya mudah-mudahan di kemudian hari akan terjadi reformasi dan reposisi secara berkesinambungan di dalam semua bidang, terutama di dalam semangat melayani, merawat dan menghargai sesama, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan gereja dan sekitarnya, secara seimbang. Jangan sampai ada istilah Tom and Jerry, sehingga angan-angan kita bersama, GKI Gayung Sari berkembang dan bertumbuh, dapat terwujud. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa seperti tertera dalam Mazmur 119 ayat 37, jagalah aku supaya jangan mengejar yang sia-sia. Berilah aku hidup menurut kehendak-Mu yang membuahkan kebaikan, kebijaksanaan, dan keselamatan. Sebagai kalimat akhir, saya ingin menyampaikan permohonan pamit dan mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah saya perbuat selama melayani sebagai majelis. Karena pada pertengahan Oktober ini saya akan mengundurkan diri untuk cuti. Tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih untuk berbagai bentuk partisipasi semua pihak yang telah bekerja keras sehingga acara ini dapat
terlaksana dengan baik dan berhasil. Kiranya Tuhan menyertai dan memberikan berkat melimpah. Selamat ulang tahun ke-11 untuk warga GKI Gayung Sari. Kiranya GKI Gayung Sari terus diberkati, dipimpin dalam karya-karya pelayanannya demi kemuliaan bagi Allah. Tetap berdampak dan menjadi kesaksian yang baik, terutama di tengah jemaat. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sekalian baru pertama kali melihat kakak-kakak ini ya. Di samping kiri saya ini ada Kak Ignat, dia pelayanan di GKT Mojokerto. Ya, terima kasih udah mau mengisi di GKI Gayung Sari. Dan yang sebelah kiri, yang terakhir pemain saksofon ada Kak Brekma, biasa dipanggil Kak Bre ya. Ya, Kak Bre ini dari GKI Sidoarjo. Ya, terima kasih Kak Bre atas pelayanannya. Memuji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Di dalam hadiratnya ku rasa bahagia, di dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya
ku rasa bahagia dalam hadiratnya, ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ku bernyanyi bagi Dia. Baik, Sonang Sapora akan membawakan dua buah lagu. Lagu yang pertama berjudul Tuhan Ajarilah Kami Mengasihi. Oh Tuhan, ajarilah kami mengasihi sesama kami.
Dan berikutnya, kita sebagai gereja, kita adalah batu yang hidup, kita adalah bangunan Roh Kudus. Untuk itu, kita tidak boleh bungkam, tetapi kita harus berbicara di dalam karya. Hai gereja. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Puji-pujian yang sangat luar biasa, biarlah apa yang kita laksanakan pada malam hari ini berkenan kepada Tuhan dan hanya untuk kemuliaan namanya saja. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk yang ke-11 untuk GKI Gayung Sari Surabaya.
Tentu harapan kita semua GKI Gayung Sari bisa semakin bertumbuh dan berkembang, saling melengkapi dalam membangun gereja dan menjadi sahabat Allah yang peduli dan berdampak bagi diri sendiri dan lingkungan. Jemaat dipersilakan berdiri. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, dari istimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat dari ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Kiranya sebagai gereja, pribadi lepas pribadi yang telah Engkau tebus dengan darah Kristus, kami menjadi batu hidup untuk dipakai di dalam pembangunan jemaat-Mu, supaya hidup kami menjadi berkat di sekitar di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih 11 tahun Tuhan memeliharakan jemaat-Mu GKI Gayung Sari. Maka hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan, Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan pakai jemaat-Mu untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi berkat yang menyuarakan kebenaran dan kesejahteraan. Terpujilah Engkau Bapa. Jemaat yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.